Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Gerobokan yang tergabung dalam semester 2 yang mengikuti mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam atau IP bersama saya Mas Rofi MPDI. Kali ini kita pertemuan yang ketiga akan bahas tentang definisi pendidikan dalam Islam. Pendidikan dalam pandangan Islam ialah usaha agar orang mengenali dan mengakui tempat Tuhan dalam kehidupan ini. Abdurrahman Al-Bani, lihat dalam bukunya An-Nahlawi halaman 32, menyimpulkan bahwa pendidikan terdiri dari 4 unsur, yaitu 1. Menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang dewasa atau balik. 2. Mengembangkan seluruh potensi anak. 3. Mengarahkan seluruh fitrah dan potensi menuju kesempurnaan. Dan yang keempat, dilaksanakan secara bertahap. Ini ada 4 unsur dalam pendidikan menurut Abdurrahman Al-Bani yang dikutip oleh An-Nahlawi. Kemudian definisi pendidikan dalam Islam. Definisi pendidikan Islam menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Andes Ahmad D. Marimba, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani, berdasarkan hukum-hukum agama Islam, menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Kemudian yang kedua, menurut Syekh Mustafa Al-Ghulayani, pendidikan Islam ialah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan meresap dalam jiwanya, kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan, dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air. Ini ada 2 ahli pendidikan. Yang pertama menurut Dr. Andes Ahmad D. Marimba, dan yang kedua menurut Syekh Mustafa Al-Ghulayani. Namun dari perbedaan pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan adanya titik persamaan yang secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut. Pendidikan Islam ialah bimbingan yang dilakukan oleh seorang dewasa kepada anak didik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian Muslim. Saya ulangi, pendidikan Islam ialah bimbingan yang dilakukan oleh seorang dewasa kepada anak didik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian Muslim. Ada 4 pertanyaan untuk tugas yang ketiga ini. Yang pertama, apakah definisi pendidikan dalam pandangan Islam? Soal yang kedua, sebutkan 4 unsur dalam pendidikan menurut Abdurrahman Al-Bani yang dikutip oleh An-Nahlawi. Yang ketiga, apakah perbedaan definisi pendidikan Islam menurut Dr. Andes Ahmad D. Marimba dan Syekh Mustafa Al-Ghulayani? Yang keempat, apakah yang bisa ditarik kesimpulan dari pendapat Dr. Andes Ahmad D. Marimba dan Syekh Mustafa Al-Ghulayani tentang definisi pendidikan Islam? Saya ulangi lagi. Tugas yang ketiga, 1. Apakah definisi pendidikan dalam pandangan Islam? Yang kedua, sebutkan 4 unsur dalam pendidikan menurut Abdurrahman Al-Bani yang dikutip oleh An-Nahlawi. Yang ketiga, apakah perbedaan definisi pendidikan Islam menurut Dr. Andes Ahmad D. Marimba dan Syekh Mustafa Al-Ghulayani? Yang keempat,
Apakah yang bisa ditarik kesimpulan dari pendapat Dr. Andes Ahmad Manimba dan Syekh Mustafa Al-Gulayani tentang definisi pendidikan Islam? Saya kira cukup untuk mata kuliah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tugas ditulis, kemudian difoto dan diupload ke WA saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.